Benarkah kekuasaan itu selalu takut dengan suara yang kritis? Mari kita lihat dari sejarah. Dari zaman dulu, suara kritis sering dianggap sebagai bahaya. Entah yang ngomong itu mahasiswa, aktivis, jurnalis, bahkan rakyat biasa. Banyak yang akhirnya dibungkam, dipersekusi, atau diberi label yang jelek. Padahal demokrasi kan untuk rakyat, oleh rakyat, dan suara rakyat yang harus didengar. Logikanya gini, kekuasaan itu pengen terlihat kuat, rapi, dan tanpa celah. Tapi kritik itu bagaikan cermin yang nunjukin kekurangan mereka, kesalahan mereka, bahkan kebusukan yang ada. Dan gak semua penguasa itu siap ngaca, makanya suara kritis sering dianggap sebagai musuh. Padahal itu justru obat buat penyakit bangsa. Bayangin kalau lo sakit parah, dan lo berangkat ke dokter yang paling jujur. Dokter itu bilang lo harus merubah gaya hidup lo, seperti berhenti merokok dan mulai olahraga. Lo nggak terima, dan lo bisa marah dan tutup kuping, akan tetapi penyakitnya nggak bakal hilang. Sama kayak negara, kalau dikritik ditolak, masalahnya tetap ada, malah makin parah. Rakyat kecil udah sering ngerasain dampak salah kelola. Seperti yang kita lihat, harga semakin naik, kerjaan semakin susah, dan layanan publik yang amburadul. Kalau suara kritis rakyat dibilang sebagai pengganggu, kapan negara ini bisa berubah? Justru kritik ini sebagai bukti bahwa rakyat semakin peduli, bukan jadi pembenci. Jadi, benar nggak sih kalau kekuasaan takut pada suara yang kritis? Tapi justru di situ letak ujian dari demokrasi. Apakah penguasa berani bercermin atau malah mecahin cerminnya? Pertanyaannya, kalau rakyat berhenti kritis, siapa lagi yang bisa jaga supaya kekuasaan nggak sewenang-wenang?